Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, hari yang indah, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan atas kami, sehingga pada pagi hari ini boleh kami berkumpul bersama dengan situasi dan kondisi yang sangat terbatas, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan, biarlah Engkau sendiri akan berbicara atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Kitab Mazmur. Kita akan langsung membuka di dalam Kitab Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Kalau kita melihat dari pembacaan kita, ini ayat yang cukup panjang, tetapi nanti biarlah Bapak Ibu sendiri yang akan membaca di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini saya akan memberikan tema dari renungan kita pada saat pagi hari ini, yaitu aman di saat kesulitan. Aman di saat kesulitan. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat ini mungkin kita diperhadapkan satu kondisi yang kurang aman dengan adanya COVID-19 yang sampai hari ini ya belum ditemukan vaksinnya, dan bahkan jumlah orang-orang yang terpapar semakin bertambah, dan hal itu semakin membuat kita merasa tidak aman dengan adanya situasi kondisi yang saat ini terjadi baik di bangsa kita ataupun di dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 31 ini, Bapak Ibu perhatikan ya, Kitab Mazmur ini ya banyak ditulis dengan berbagai bentuk tulisan ya. Ada yang berisi doa, ada yang berisi pujian, ada yang berisi ya pengajaran, ada pula yang berisi tentang pengangkatan raja, berisi tentang pentabisan bait suci ya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 31 ini berisi tentang doa. Doa yang diungkapkan oleh Raja Daud ya. Bagaimana pada saat itu ya Daud mengungkapkan ya hatinya benar-benar pada waktu itu dia merasakan satu kesedihan. Dia merasakan yang namanya kesusahan yang sangat dalam ya. Karena apa? Ya. Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 1 ya sampai ayat yang ketiga, saya akan membacakan dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 3. Perikopnya mengatakan di sana tentang aman dalam tangan Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Ini satu ungkapan daripada Raja Daud, bagaimana dia mendapatkan ya satu keadaan di mana dia merasakan ada kesusahan yang sangat mendalam. Karena apa? Karena ada mungkin pada waktu itu ada musuh yang sengaja bahkan mengejar-ngejar dia pada waktu itu. Ya, ada banyak perasaan di mana dia merasa tidak aman ketika ada banyak orang yang ingin menghancurkan dia. Ada orang yang mungkin pada waktu itu ingin membunuh dia, ya. Bahkan macam-macam penyebab di sana dikatakan, bahkan mungkin ya dia merasakan satu keadaan yang benar-benar diungkapkan di dalam tulisannya di sini, dia merasa benar-benar merasa tidak aman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini mungkin kita diperhadapkan tidak jauh beda seperti yang dialami oleh Raja Daud.
Ya. Saat ini mungkin kita diperhadapkan satu kondisi yang benar-benar mungkin merasa tidak aman. Kita merasa sedih. Kita merasa tidak nyaman dengan saat ini yang sedang terjadi, khususnya dengan adanya wabah COVID-19 yang masih mewabah di bangsa kita. Ketakutan itu selalu menyelimuti di dalam kehidupan kita. Ya. Kita merasa tidak aman dengan apa yang saat ini sedang terjadi. Kita bingung, kita khawatir, ya. Itu senantiasa mungkin selalu menghantui di dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur ini mewakili cerita dari kehidupan kita sebagai orang yang beriman yang mungkin tidak jauh ketika kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Raja Daud, ya. Ada kesulitan, ada penindasan di dalam perjalanan kehidupannya. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menginginkan bahwa kesusahan, kita tidak menginginkan ketidaknyamanan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, saat ini kita diperhadapkan satu kondisi yang namanya ketidaknyamanan dengan adanya COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur 31 ini kita akan menemukan sesuatu yang akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi situasi kondisi yang saat ini mungkin merasa tidak nyaman. Dengan situasi kondisi yang saat ini mungkin menegangkan, dengan kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu ini. Bagaimana dengan masa depan keluarga kita? Bagaimana dengan masa depan anak kita? Bahkan kelanjutan hidup kita ke depannya bagaimana dengan situasi yang tidak menentu seperti saat ini? Kita merasa takut, kita merasa gentar, kita merasa khawatir dengan segala sesuatu yang saat ini sedang kita hadapi. Tetapi apakah dengan keadaannya seperti itu membuat kehidupan kita takut, bahkan kita khawatir? Ya. Tapi biarlah melalui renungan pada pagi hari ini kita mau melihat dan kita mau belajar dari kehidupan Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan ayat yang ke-6. Satu ayat yang pernah dikutip, ya, yang pernah dikutip oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur 31 ini. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Perhatikan dari ayat yang ke-6a. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawamu. Satu kalimat ini, satu nas ini pernah diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Satu ungkapan hatinya bagaimana benar-benar pada waktu itu dia merasakan satu kesedihan yang sangat dalam. Dia harus menanggung semua dosa seluruh umat yang ada di dunia ini. Dan hal itu pernah dialami oleh Raja Daud. Dia merasa jiwanya sangat tertekan. Dia merasa kehidupannya sangat susah. Dia merasakan satu depresi yang sangat dalam. Dia merasakan yang namanya tidak kenyamanan itu terjadi dalam kehidupannya. Meskipun saya katakan dia adalah seorang raja. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini wabah yang saat ini sedang terjadi di bangsa kita, di kota kita, ya, tidak memandang itu orang kaya, orang miskin, kedudukan atau tidak, punya pendidikan atau tidak, semuanya bisa kena. Nah, ketidaknyamanan ini pun bisa kena kepada siapapun juga, termasuk Raja Daud meskipun dia adalah seorang raja. Apalagi kita sebagai orang yang mungkin biasa saja. Ya. Tuhan Yesus pun ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, diungkapkan tadi, katakan di ayat yang ke dalam tangan-Mu serahkan nyawaku. Dia merasakan bahwa dia benar pada waktu itu menanggung semua dosa seluruh umat yang ada di dunia ini. Ya, beban yang sangat berat yang dia harus tanggung, menanggung dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa merencanakan masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang cemerlang, masa depan yang menjadi harapan kita semuanya, masa depan yang baik-baik saja. Tetapi kenyataannya tidak terlepas dari semuanya itu, kita diperhadapkan satu kondisi yang saat ini sedang terjadi. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Oleh sebab itu ada bagian yang harus kita kerjakan. Bukan hanya berdiam saja, oke, saya hanya bisa berdoa dan meminta pertolongan Tuhan tanpa melakukan apa-apa. Itu saya katakan satu iman yang konyol, ya. Tidak salah kalau kita berdoa, tetapi kalau kita tidak berusaha, tidak melaksanakan, tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita, itu sama saja dengan nonsen, ya. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kita hanya beriman, berdoa tanpa kita melakukan sesuatu usaha dengan kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Mana mungkin, ya, berkat itu akan kita terima. Firman Tuhan sendiri mengatakan kalau orang, ya, tidak bekerja tidak usah makan, ya. Oleh sebab itu ada bagian yang harus kita kerjakan. Tuhan memang memelihara kita, tetapi kita harus juga mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita harus berkarya bagi Tuhan. Kita tidak hanya ongkang-ongkang kaki, kita tidak hanya berdiam saja, berdoa di gereja, tidak berbuat apa-apa, berdiam diri saja, ya. Terus datang berkat Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi kita mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kalau Tuhan mempercayakan hidup kita untuk kita bekerja, mari kita bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur. Saya percaya dengan apa yang kita kerjakan, Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan memelihara kita, terlebih Tuhan bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau, ya, di saat-saat yang sangat sulit ini, bila kita mau mengatakan saya mau tetap aman meskipun di saat sulit, kita mau belajar dari kehidupan Daud. Apa yang dia lakukan ketika dia merasa tertekan jiwanya, dia merasa tidak nyaman jiwanya, dia merasakan satu kesusahan yang sangat dalam, tetapi dia mengambil satu tindakan yang sangat luar biasa. Dan hal ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita, menjadi pedoman dalam kehidupan kita, supaya kita tetap merasa nyaman, tenang menghadapi situasi dan kondisi kesulitan yang saat ini sedang terjadi yang ada di sekitar kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika kita mau tetap aman di masa yang sulit ini, ada 3 hal yang akan kita belajari dari pembacaan kita Mazmur 31 ini. Yang pertama, perhatikan apa yang membuat kita tetap aman. Apa yang membuat kita aman di masa sulit ini? Yang pertama adalah kita mau melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9, ya. Saya akan membacakan ulang Mazmur 31 ayat 1 sampai yang ke-9. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun aku dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Apa yang bisa kita ambil dari bacaan kita ini, ya? Satu hal yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu, kita harus bertobat dari mengandalkan manusia. Kita harus bertobat mengandalkan manusia, ya. Di dalam Yesaya dikatakan di sana, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi saat ini kalau mungkin dulu, ya, kita mengandalkan gaji kita, kita mengandalkan pekerjaan kita, kita mengandalkan usaha kita, karena itu mungkin satu-satunya yang menjadi pendapatan kita, kelangsungan kehidupan kita ke depannya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini,
Apa yang terjadi? Mungkin tidak sesuai dengan harapan. Dulunya kita mendapatkan banyak, tetapi dengan adanya wabah ini akhirnya pendapatan kita berkurang, dan akhirnya dengan apa yang sedang terjadi ini membuat kita kecewa. Ya, kita merasa bahwa apa yang kita harapkan tidak sesuai. Dulunya kita bisa mungkin makan enak karena mungkin uangnya masih banyak, tetapi dengan kondisi yang saat ini, yaitu karena dari mengandalkan gaji, kita hanya mengandalkan uang dari suami, kita mengandalkan dari uang usaha kita. Tetapi dengan masa yang sulit seperti ini, akhirnya pendapatan berkurang dan membuat kita, ya, kita pusing, kita khawatir, kita takut, ya, dengan situasi yang saat ini sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan kita mengandalkan manusia, tetapi firman Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau saat ini kita salah, punya pemikiran yang salah tentang kehidupan kita yang seringkali mengandalkan gaji, ya, mengandalkan usaha, kita merubah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik berkat, baik mungkin usaha, mungkin gaji, semuanya Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang punya tanggung jawab, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mau merubah konsep hidup kita mau mengandalkan Tuhan. Kalau dulu mungkin kita mengandalkan manusia, mengandalkan pekerjaan, mengandalkan keuangan dari usaha kita, dan akhirnya tidak sesuai menjadi harapan kita dan kita kecewa, tidak ada damai sejahtera, itu membuat hidup kita berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah saat ini kita merubah, aku mau mengandalkan Tuhan, karena segala berkat, segala apapun yang aku terima itu berasal dari Tuhan. Tuhan bisa membukakan berkat-berkat dari tempat yang tidak pernah kita duga. Meskipun mungkin keran satu ditutup, tetapi Tuhan bisa membuka keran yang lain untuk memberkati kehidupan kita, mencukupi segala kebutuhan kita, meskipun di masa-masa yang sulit seperti ini, ya. Kita minta pertolongan kepada orang lain, ya, itu tidak apa-apa, ya. Tetapi ketika orang itu tidak memberi pertolongan kepada kita, tidak memberi bantuan kepada kita bahwa benar-benar mengharapkan bahwa dialah satu-satunya yang bisa menolong kita, tetapi akhirnya orang itu tidak bisa menolong kita, dan akhirnya apa yang terjadi dengan hidup kita? Kita kecewa, tidak ada damai sejahtera, karena kita merasa bahwa orang inilah satu-satunya yang bisa saya andalkan, yang bisa saya pinjami uang mungkin, ya, yang bisa menolong saya, yang bisa mengangkat keluarga saya. Tetapi akhirnya apa? Harapan saya hancur, hanya sia-sia karena dia tidak bisa menolong saya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini kita mau menstop. Kalau dulu mungkin kita seringkali mengandalkan ke manusia, berubah. Aku mau mengandalkan Tuhan. Meskipun di masa-masa sulit ini, aku mau tetap tenang, aku tetap nyaman, karena Engkau Tuhan senantiasa memelihara dalam kehidupanku. Tuhan bisa membuka, ya, seperti saya katakan tadi, keran-keran yang mungkin tertutup, tetapi Tuhan bisa membuka keran-keran yang lain untuk memberkati dalam kehidupan kita, ya. Saya meyakini bahwa jemaat Tuhan di GKI Magelang tidak ada yang kekurangan. Amin. Semuanya dipelihara oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan senantiasa mencukupi karena kehidupannya senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Bangsa Israel, ya, pernah ketika dia menghadapi satu kondisi yang sangat sulit, ketika mau memerangi, ya, Raja Asyur, dia minta pertolongan kepada orang-orang Mesir. Tuhan sudah mengingat, jangan, ya. Bapak Ibu bisa membaca, ya, di Yesaya 30 di sana diceritakan bagaimana mereka meminta pertolongan kepada orang Mesir, tetapi akhirnya apa yang terjadi, ya. Mereka tidak mendapatkan pertolongan yang mereka inginkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan saat ini kita mau terus mengandalkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, karena kita meyakini pertolongan sesungguhnya datangnya daripada Tuhan, tidak ada yang lain.
Tidak ada kekuatan manapun yang bisa menandingi Allah kita yang luar biasa itu, yang sanggup menolong dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini kita diperhadapkan satu kondisi yang sangat-sangat sukar. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kehidupan kita akan senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan senantiasa akan memberkati kehidupan kita. Tuhan pasti akan memberikan kenyamanan. Ya, Tuhan akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah takut lagi, karena kita yakin dan percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pun akan memperhitungkan kehidupan kita dan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari dari Mazmur kita pada pagi hari ini? Ya, hal yang kedua, apa yang membuat kita tetap aman ya di masa yang sangat sulit ini? Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan. Kasihanlah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, jangan membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal apa yang bisa kita berbuat di masa-masa yang sukar ini untuk kita tetap aman? Yang pertama tadi, kita jangan lagi mengandalkan manusia. Kita harus bertobat. Kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita pemazmur memberikan peringatan dalam kehidupan kita supaya kita terus berdoa dan percaya. Tidak jemu-jemunya sering saya katakan berdoa, berdoa dan berdoa. Berdoa bukan hanya satu rutinitas yang sering kita lakukan, tetapi merupakan satu kebutuhan yang sangat mendalam yang terus-menerus untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Kenapa sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya? Kenapa kesulitan itu terjadi dalam kehidupan kita dan merasa bahwa kehidupan kita tidak nyaman? Karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita kurang percaya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ketika kita dekat dengan Tuhan, berdoa dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan, pastilah kita akan mendapatkan ketenangan itu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin pernah dengar satu lagu, ya, saya kutip, ada lagu mengatakan, namun satu yang Dia minta apa? Agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan minta kita percaya. Ya. Kenapa kekhawatiran itu ada? Karena kita kurang percaya. Kenapa ketakutan itu ada? Karena kita kurang percaya dan kita kurang berdoa. Saat pagi hari ini kita mau koreksi dalam kehidupan kita, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan dalam hal doa. Ya. Apakah ketika hanya kita butuh Tuhan baru kita berdoa? Ketika kita mengalami kesulitan baru kita berdoa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan hanya seperti orang mengatakan bahwa kita butuh baru kita menemui orang tersebut. Tidak.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau meyakini ketika kita berdoa dengan sungguh, percaya, ya seperti pujian tadi, mukjizat pasti nyata. Kalau saat ini mungkin kita berkata, aku sudah berdoa, aku sudah yakin dan percaya, tapi kenapa mukjizat itu belum nyata? Ya, mungkin kesembuhan saat ini belum nyata, ya, belum nyata di dalam keluargaku yang saat ini mungkin bergumul di dalam sakit. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu bisa bentuk dengan yang lain. Kalau saat ini kita bergumul di dalam sakit, Tuhan bisa menyembuhkan dalam waktu itu juga. Tapi Tuhan bisa memberikan pertolongan bukan mungkin kesembuhan, tetapi memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi segala penyakit yang kita mungkin derita. Ya, mungkin kita berkata, aku butuh uang, bukan berarti Tuhan langsung kasih uang. Tuhan mungkin bisa memberkati dengan cara yang lain, dengan bentuk yang lain, mungkin memakai orang lain memberikan bukan uang, tetapi mungkin sembako. Bisa, itu bentuk lain, itu pertolongan Tuhan. Ketika kita yakin dan percaya berdoa, seperti pujian tadi, mukjizat itu nyata. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita di masa-masa yang sangat sulit seperti ini. Dan kita akan terus menikmati namanya ketenangan ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita melihat ada satu contoh juga, ya, Bapak Ibu, biarlah seperti orang mengandung itu, ya, gak mungkin orang mengandung umurnya 1 bulan langsung melahirkan. Itu sangat konyol sekali, ya, sangat lucu sekali. Tetapi seorang yang mengandung harus membutuhkan proses hampir 9 bulan. Ya. Saat ini mungkin hidup kita seperti itu. Kita diperhadapkan yang namanya proses. Kita sudah berdoa, ya, kita yakin. Tetapi kalau saat ini mungkin belum itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau ibaratnya seperti yang ibu yang mengandung ini. Untuk dia melahirkan seorang bayi, butuh proses 9 bulan dia harus mengandung. Ya, dia harus menanggung beban mungkin, ya, mengandung selama 9 bulan. Ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saat ini kita mungkin Tuhan izinkan untuk kita menunggu proses itu terjadi dalam kehidupan kita, mukjizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin harus menunggu 9 bulan. Kita harus menunggu mungkin 1 tahun. Tuhan izinkan untuk kita menunggu sampai mungkin 5 tahun, bahkan mungkin ada yang puluhan tahun seperti Bapak Abraham, ya. Tetapi Tuhan yang meminta pada pagi hari ini, tetap terus percaya dan berdoa. Yakinlah pertolongan Tuhan itu waktunya tidak pernah terlambat. Kadang mungkin nyaris terlambat, tetapi tidak pernah terlambat. Karena Tuhan punya waktu yang sangat tepat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita merasa ketidaktenangan pada pagi hari ini, kita merasa tidak nyaman, kita merasa khawatir dengan kehidupan kita ke depannya, terus berdoa dan percaya. Yakinlah pertolongan Tuhan itu senantiasa akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang terus percaya kepada Dia. Amin. Ya. Itu yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, ya, supaya kita merasa aman di saat yang sangat sulit ini. Yang ketiga yaitu kita mau terus mengucap syukur, terlebih terus melayani Tuhan. Kita melihat di dalam ayat 20 sampai 25. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Dan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan,
supaya kita aman di masa-masa yang sangat sukar ini. Kita mendapat kenyamanan, ketenangan di masa-masa yang sukar. Yang ketiga adalah mengucap syukurlah. Ya. Firman Tuhan seringkali mengajarkan kita ada banyak ya kata-kata yang mengatakan mengucap syukurlah senantiasa di hadapan Tuhan. Karena itu lebih penting daripada kita menggerutu, lebih penting kita sungut-sungut ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, Daud merasakan ketika dia masa-masa yang sangat sukar, ya, dia merasa memang banyak orang yang ingin menjatuhkan dia, musuh-musuhnya ingin menjatuhkan dia, merasa tidak nyaman, ya. Tetapi ketika dia mengatakan, ya, aku mau mengucap syukur senantiasa di hadapan Tuhan, ya, karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Mati tidak, hidup kita itu ditentukan Tuhan, bukan ditentukan musuh kita, bukan ditentukan omongan orang lain, bukan ditentukan pekerjaan kita, bukan ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita, tidak, tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bila kita mau meyakini hidup kita di dalam Tuhan, tetap kasih Tuhan, ya, mengasihi Dia, ya. Di masa-masa yang sukar ini kita mengucap syukur kalau Tuhan izinkan saat ini sesuatu yang sedang sangat sukar dan sulit ada di sekitar kita. Bersyukur Tuhan punya waktu, punya maksud, Tuhan punya tujuan yang baik di setiap apa yang sedang terjadi saat ini. Saya meyakini dengan adanya COVID-19 ini Tuhan punya maksud, ya. Mungkin dengan adanya ini membawa kehidupan, pernah saya singgung kemarin, keluarga yang mungkin kurang harmonis. Dengan adanya kita sering ada di rumah membuat kita semakin mengerti satu dengan keluarga kita. Semakin erat hubungan kita dengan keluarga, dengan suami, dengan anak, dengan istri. Ya. Kita punya waktu untuk kita semakin fellowship, berdoa, bergandeng tangan, ya, memuji Tuhan bersama-sama. Karena Tuhan punya, ya, ini mungkin salah satu rencana Tuhan dengan adanya saat ini sedang terjadi di bangsa kita, bahkan di dunia ini dengan adanya wabah COVID-19. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah kita mengambil sesuatu yang positif dari situasi yang saat ini terjadi. Kita mengucap syukur. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang baik di dalam kehidupan kami, ya, untuk bangsa kami, untuk gereja kami. Kalau mungkin saat ini kita semuanya dibatasi, ya, beribadah, bekerja semuanya dibatasi, tetapi tidak mengurangi syukur kita kepada Tuhan untuk kita bersukacita di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu terus ucapkanlah syukur di hadapan Tuhan. Jangan pernah menggerutu, jangan pernah kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel, ya. Tapi kita mau belajar mensyukuri dengan semua apa yang ada di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, karena kita tahu dan meyakini bahwa Tuhan punya maksud, tujuan dan yang baik di setiap peristiwa-peristiwa yang sangat sulit yang saat ini sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, masih ingat, ya, kisah tentang janda Sarfat, kisah seorang janda Sarfat di 1 Raja-Raja yang 17, nanti tidak usah kita baca tadi, tapi nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Bagaimana kisahnya kita sangat mengenal, ya. Bagaimana segenggam tepung dan sedikit minyak bisa membuat akhirnya mereka bisa hidup dan mereka berkelimpahan karena ada ucapan syukur di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini tiba waktunya untuk kita terus, ya, jangan ada persungutan lagi dalam kehidupan kita dengan situasi yang saat ini terjadi. Mungkin pendapatannya berkurang, ya, kita mau syukuri, ya, kita mau mensyukuri dengan apa yang ada. Kita meyakini bahwa pertolongan berkat Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup kita kalau saat ini kita mengucapkan ucapan syukur itu senantiasa dari mulut hati kita yang paling dalam. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita, istilahnya seperti pujian, bergumul sendiri, ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita mungkin sampai mati kelaparan, tidak. Pasti Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan akan memberkati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai ayat yang terakhir kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, ya Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan
tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ya. Tinggal tenang dan percaya letak kekuatan. Saat ini kita mau tenang, berdoa, percaya, ucapkanlah syukur senantiasa, andalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Ketenangan, kenyamanan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, biarlah renungan yang sederhana ini belum berkati kehidupan kita. Kita semakin kuat di dalam Tuhan, tenang di dalam menghadapi situasi yang sangat sukar ini, karena kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana, yang kami pelajari tentang kehidupan Daud. Biarlah kami di masa-masa yang sukar ini tetap merasa aman, karena kami percaya kami tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus percaya kepada Tuhan bahwa Engkau-lah satu-satunya penolong kami yang teguh. Engkau-lah Tuhan yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Terlebih ajari kami untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu dengan situasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Supaya persungutan, keputusasaan yang mungkin timbul dalam benak kami, mari Tuhan itu lenyapkan, mengubah, supaya kami ada pengucapan syukur itu senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, memberkati kami, supaya kami terlebih juga boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami semua. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, amin.